first record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan aksi kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai Indonesia, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Saya punya kabar gembira saudara-saudaraku sekalian. Saya punya kabar gembira untuk kita semua, Bung. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya pertanyakan, apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan? Jadi, Jepang sudah tidak berkuasa kepada Indonesia, dan sekutu juga belum menguasai. Ya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita semua mengadukan kepada Soekarno dan Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setuju dengan pendapat Anda, Tuan. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung benar, toh kemerdekaan itu adalah hak rakyat. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk meminta memutuskan hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat seperti itu? Karena PPKI merupakan badan pembentukan Jepang, dan kita tidak mau kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Oleh karena itu, kita harus menolak segala hadiah dari Jepang. Kita harus memperoleh kemerdekaan oleh diri kita sendiri. Tepat sekali, kalian harus menuju ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan golongan muda akan merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ada keperluan apa ya? Jadi begini, Bu. Ada urusan penting yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Oh, gitu. Silakan masuk dulu. Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Silakan duduk. Pak, ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Golongan para pemuda, katanya ada di sana ini. Baiklah, saya akan menemukan. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, kami para golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang. Dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini harus dibicarakan dalam rapat PPKI.
Kita tidak dapat membahas hal ini dalam rapat PPKI karena PPKI buatan Jepang. Bukan begitu, karena tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tapi Bung, semakin cepat kita memulai kemerdekaan ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan bangsa. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan 2. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sebaiknya kita jangan gegabah, Bung. Kita harus merencanakan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya sekarang yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang akan berkuasa kembali dan sidang PPKI 18 Agustus. Bagaimana, Bung? Bagaimanapun juga mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Bagaimana kalau kedepannya semuanya jadi berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Jadi gini, golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita semua harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Apa ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta? Mana kita akan mengasingkannya, Bung? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Karena tempat ini sudah cukup aman. Bagaimana? Kalian semua setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa ini? Permisi. Ya. Jadi gini, Bung. Apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Mohon maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan segera diselesaikan pada sidang PPKI nanti? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu kan badan bentukan Jepang. Pendapat itu memang benar. Namun, saat ini kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan, Bung? Apa akan selamanya kita menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini demi bangsa kita. Mereka berhak bebas, dan sekarang adalah saat yang tepat. Tenang saudara-saudara, mari kita bicarakan secara kekeluargaan. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi kami yakin kami dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. 3. Apakah kita semua bisa? Apakah kita semua bisa melakukan? Ya. Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa melakukannya. 3. Bagaimana Bung Karno? Baiklah,
kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. 3. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Jadi, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok pasukan Jakarta sudah siap? Jika mungkin dilaksanakan, besok pagi tidak apa-apa. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan? Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi kalau mereka tahu kalau kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah Laksamana Maeda? Baiklah. Kita akan melaksanakannya malam ini. Maaf, ada keperluan apa? Kami ingin bertemu Laksana Maeda. Oh, sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Baiklah. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan esok hari. Baiklah, silakan masuk. Silakan duduk. Apakah ada pena dengan kertas Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Tolong ambilkan kertas dulu ya. Silakan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah jangan ditandatangani oleh pihak PPKI, karena sebelumnya kita sudah sepakat kita proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Apakah dari saudara-saudara sekalian ada yang mempunyai pendapat untuk memecahkan masalah ini? Bagaimana jika naskah ditandatangani oleh para hadirin yang hadir dalam rapat ini, seperti bangsa lain? Jangan. Kita tidak boleh sama dengan bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung? Karena berkat jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani proklamasi ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus itu. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Saya tim Lik, tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Laksamana, apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada. Mari, ikut saya. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Semua ini berkat dukungan Ibu di masa-masa sulit. Ya, terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, proklamasi akan dibacakan pada upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, saya lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan? Tapi kita tidak punya kain, Pak. Yang ada, kita hanya punya kain merah dan warna putih. Tidak apa-apa. Kita buat saja bendera sederhana. Yang penting ada niat. Baiklah, Pak.
Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan bendera itu Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, bawa bersiap sana untuk proklamasi besok. Indonesia tanah air beta pusaka. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara hadir untuk menyaksikan peristiwa maha besar dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun sudah kita bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mesti kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kemerdekaan bangsa. Siap, Bu. Siap, Bu. Kerjakan. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak! Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia merdeka! Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.